Yo, selamat datang di Freaks Channel. Berhubung ronde 9 telah selesai, kali ini Mimin akan kembali melanjutkan alur cerita manga Sumatsu no Valkyrie pada ronde ke-9. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, sekedar reminder pada ronde sebelumnya kita disuguhkan pertarungan yang cukup sengit antara sang anak cahaya Nikola Tesla melawan sang kegelapan terkutuk Beelzebub. Pertarungan epik antara sains melawan dewa. Nikola Tesla menggunakan armor volunya yang memiliki segudang kemampuan melawan Beelzebub dengan kekuatan getarannya yang sangat mematikan. Pertempuran berlangsung sengit, sampai akhirnya sayangnya sains ilmu pengetahuan tetap tidak mampu untuk melampaui seorang dewa. Dan ronde 8 pun ditutup dengan gugurnya Nikola Tesla yang kini membuat kubu dewa menyamakan poin dengan kubu manusia menjadi 4 sama. Berikutnya setelah pertarungan tersebut menyorot pada dewa Yunani, di sini Zeus, Hermes, dan Ares mendatangi kediaman seorang dewa. Menurut Ares, dewa yang sedang mereka datangi ini sangat narsis, tidak serius, dan menyebalkan. Zeus yang mendengar hal itu pun setuju dengan Ares. Akan tetapi, Zeus juga berkata, meskipun begitu dewa tersebut sangatlah kuat. Hingga tak lama kemudian, sampailah trio Yunani itu ke hadapan dewa pemilik kediaman tersebut. Dan dewa itu adalah sang dewa matahari Apollo. Di sini Zeus meminta Apollo untuk bertarung di ronde ke-9 nanti. Zeus juga menjelaskan kalau saat ini Yunani sudah menderita 3 kali kekalahan. Dimulai dari Poseidon, Hercules, bahkan hingga Hades. Mendengar permintaan itu, sembari telanjang dengan epik, Apollo pun memenuhi permintaan Zeus dan mendeklarasikan sebagai dewa matahari, dirinya lah yang akan bertarung di ronde ke-9. Lalu berikutnya di sisi Brunhild, saat ini Brunhild sedang pergi ke tempat petarung kubu manusia berikutnya. Menurut Brunhild, orang yang ada di dalam ruangan sana adalah sang pemberontak terkuat dalam sejarah. Orang yang selalu menolak panggilan para dewa setiap saatnya. Sembari masuk ke dalam, Brunhild menjelaskan kalau selama ribuan tahun manusia terus naik dan jatuh. Tapi di antara orang-orang itu, mereka yang terkuat dan paling terkenal dalam semua sejarah adalah orang-orang dari pasukan Sparta. Setibanya Brunhild di dalam ruangan Sparta tersebut, alih-alih sedang melakukan sparring atau mengasah keahlian bersenjata mereka, ternyata di dalam sana merupakan tempat gym bagi pasukan Sparta. Ya, bukan Sumatsu no Valkyrie namanya kalau gak konyol dan bedes di saat yang sama. Tapi terlepas dari itu, akhirnya tibalah Brunhild di hadapan bos dari pasukan terkuat tersebut. Sang pejuang terkuat, raja dari Sparta, King Leonidas. Tidak seperti para anak buahnya yang sedang nge-gym, di sini King Leonidas justru sedang nyantui di atas hemak sembari membaca buku dan nyebat. Bahkan tidak hanya itu, dari penampilannya pun terlihat kalau Leonidas benar-benar sedang nyantai parah dengan mengenakan kemeja Hawaii plus kacamata bisnis. Sangat stylish sekali, benar-benar menggambarkan raja beringas dari pasukan terkuat dalam sejarah. Dan yap, berikutnya Brunhild pun menghampiri Leonidas lalu memberitahunya kalau Leo akan menjadi perwakilan kubu manusia di ronde ke-9 nanti. Tanpa basa-basi, sang raja Sparta pun langsung menjawab dengan singkat, padat, dan jelas, yaitu tidak mau. Mendengar penolakan tersebut, Geir pun sampai terkejut karena Leonidas bahkan tidak berpikir 2 kali. Di sini Leonidas lanjut berkata, jika dirinya harus maju, Leo ingin menjadi pembuka atau penutupnya. Dengan kata lain, si Leonidas ini ingin jadi penentu pertarungan Ragnarok. Tak lama kemudian, Leonidas pun mengusir Brunhild dan menyuruhnya untuk kembali jika sudah ronde terakhir. Akan tetapi, mendengar hal tersebut, tentunya Brunhild tidak nurut begitu saja. Di sini Brunhild kembali mengeluarkan jurus ultimate-nya, yaitu provokasi. Sembari meninggalkan Leonidas, Brunhild berkata kalau dirinya mengira Leonidas adalah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Apollo. Dan yap, mendengar nama Apollo, Leonidas pun langsung terpancing dengan brutal. Yang mana di saat yang sama, Brunhild juga langsung tersenyum karena provokasinya berhasil. Berikutnya melihat komuk Apollo di tablet para dewa, Leonidas pun menjelaskan kalau di dunia ini hanya ada 3 hal yang ia sukai.
Pertama, bersantai di hemak sembari membaca buku. Kedua, minum anggur dengan camilan keju Sparta. Dan yang ketiga, yaitu menghajar dewa bajingan brengsek tepat di wajah mereka. Dan akhirnya, Leonidas pun berdiri dari hemaknya sembari mendeklarasikan kalau dirinya akan membunuh dewa Apollo atas nama Sparta di ronde ke-9 nanti. Dan yap, itulah line up petarung yang akan bertempur di ronde ke-9 ini. Perwakilan dari kubu manusia ada sang Raja Sparta Leonidas, sementara dari kubu dewa ada sang matahari Apollo. Oke, sebelum lanjut ke alur pertarungan, Mimin akan menceritakan profil dan kisah dari kedua petarung terlebih dahulu, yang tentunya berdasarkan manga Sumatsu no Valkyrie. Pertama, mari kita mulai dari King Leonidas. Seperti yang kalian tahu, dalam sejarah aslinya Leonidas ini dikenal sebagai raja ke-17 dari bangsa terkuat dan paling disegani dalam sejarah Yunani, yaitu Sparta. Berdasarkan manga SNV seperti yang kalian lihat sebelumnya, tadinya Leonidas tidak ingin maju pada ronde 9 ini. Akan tetapi, setelah mendengar nama Apollo, Leonidas tiba-tiba dengan senang hati bersedia untuk maju. Sebenarnya ada apa di balik kemarahan Leonidas tersebut? Jadi masa lalu Leonidas sendiri dibuka dengan kisah paling spektakuler dari pasukan Sparta, yaitu Perang Thermopylae. Pada tahun 480 sebelum Masehi, 300.000 prajurit Persia yang dikatakan sebagai pasukan terkuat di dunia, dipimpin oleh sang raja mereka bernama Xerxes, berencana menaklukkan Yunani. Mendengar kabar tersebut, tentu saja para tetua Sparta pun langsung mengadakan sebuah rapat di mana di sana mereka memerintahkan kalau perang melawan kekaisaran Persia tidak bisa diizinkan karena pada saat itu Festival Carneia akan segera dimulai. Festival Carneia sendiri merupakan sebuah ritual untuk menghormati kejayaan Dewa Apollo, yang mana selama berjalannya festival ini, kegiatan militer apapun tidak boleh dilakukan. Menurut para tetua Sparta, jika mereka melanggar aturan itu, hukuman ilahi dari Dewa Apollo akan turun. Jadi intinya, aturan tersebut tidak bisa diganggu-gugat dan perang melawan Persia tidak boleh dilakukan selama festival berlangsung. Akan tetapi, tak lama kemudian di tengah semua orang yang tidak berani mempertanyakan keputusan para tetua tersebut, muncul seseorang yang menentang keputusan sang tetua, yaitu siapa lagi kalau bukan sang Raja Sparta itu sendiri, King Leonidas. Di sini Leonidas dengan santuy muncul sembari ngudut dan menyebut semua orang yang ada di rapat tersebut kalau mereka adalah orang-orang tolol dan pengecut, karena mengkhawatirkan tentang orakel Apollo bahkan hingga membawa-bawa hukuman ilahi. Leonidas lanjut berkata kalau dirinya belum pernah melihat apalagi bertemu dengan sesuatu yang bernama Dewa Apollo ini. Maka dari itu dirinya tidak sudi untuk mempercayakan nyawanya pada sesuatu yang bahkan tidak pernah ia lihat, yang mana hal ini jugalah mengapa Brunhild menyebut Leonidas sebagai pemberontak terkuat dalam sejarah. Karena Leo tidak menaati kepercayaan bangsa Sparta terhadap Apollo. Lalu berikutnya, di sana Leonidas pun mendeklarasikan kalau dirinya akan maju melawan Persia. Di sisi lain tentu saja, mendengar pernyataan frontal Leonidas, para tetua pun mengecam keras Leonidas dan berkata padanya, meskipun Leo adalah Raja Sparta dan memiliki komando atas pasukan Sparta, namun hanya para tetualah yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan peperangan dengan negeri lain. Dan tidak hanya itu, salah satu tetua juga memperingatkan Leonidas untuk menjaga perkataannya terhadap Dewa Apollo. Mendengar omong kosong tak masuk akal tersebut, tanpa basa-basi, Leonidas pun dengan sangarnya langsung menghancurkan berhala Apollo yang ada di sana. Semua orang dibuat terkejut melihat tindakan Leonidas. Lalu Leo pun lanjut berkata, dengan dirinya yang menghancurkan patung Apollo, maka hukuman ilahi hanya akan jatuh pada dirinya seorang. Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Akan tetapi tentu saja semua tetua yang ada di sana pun langsung mengecam Leonidas kalau tindakannya tersebut benar-benar tidak bisa dimaafkan. Salah seorang tetua pun bertanya, kenapa Leonidas sebegitu inginnya berperang melawan Persia? Apakah Leonidas sehaus darah itu?
Mendengar hal tersebut, berusaha menahan emosinya, Leonidas pun hanya tersenyum sembari menghisap udutnya terlebih dahulu, lalu menjawab kalau sebenarnya dirinya juga tidak ingin bertarung, tidak ingin mati sia-sia, bahkan Leonidas lebih ingin minum wine dan tidur siang daripada berperang. Akan tetapi saat ini adalah waktunya untuk bertarung, tidak peduli mau itu dewa atau apapun menghalangi mereka. Ketika waktunya tiba, seorang Sparta akan bertarung dengan kehendaknya sendiri. Dan Leonidas pun akhirnya meninggalkan rapat dewan tersebut dan berniat untuk pergi sendiri. Semua orang dibuat terdiam dan tertegun mendengar perkataan sang raja Sparta itu. Bahkan Hagis, salah seorang penjaga rapat yang ada di sana, merasa terpanggil sekaligus terpesona dengan karisma Leonidas, hingga tanpa sadar dirinya mengikuti Leonidas untuk pergi melawan Persia. Bahkan tidak hanya Hagis, tak lama kemudian 300 orang Sparta pun sudah siap untuk bertempur di bawah komando Leonidas. Karisma Leonidas sukses memikat 300 orang lebih untuk bertempur di sisinya dengan sukarela. Tidak hanya itu, meskipun orang-orang tersebut tahu kalau diri mereka akan mati, meskipun mereka juga ketakutan setengah mati, akan tetapi tanpa paksaan sedikit pun mereka tetap pergi untuk bertempur bersama Leonidas demi kebanggaan seorang Sparta. Singkat cerita, kita pun akhirnya sampai pada perang Thermopylae, pertempuran antara 300 orang Sparta melawan 300.000 orang dari pasukan Persia. Pada momen ini kita diperlihatkan kalau Leonidas dan para pasukan Spartanya sedang berdiri di puncak tebing sembari memperhatikan pasukan Persia yang sangat banyak. Lalu tak lama kemudian, Leonidas dan para Sparta pun langsung turun menyerang pasukan Persia, memulai pertempuran Thermopylae. Selama pertempuran, Leonidas yang berlumuran darah bertarung dengan ganasnya, dan terakhir ia pun terlihat melompat ke udara untuk menghadapi Raja Xerxes secara langsung. Tak diketahui apakah di sana Leo berhasil membunuh Xerxes atau tidak. Yang pasti, King Leonidas beserta 300 orang pasukannya gugur dalam pertempuran tersebut. Akan tetapi, pengorbanan Leonidas dan pasukannya itu berhasil memberikan waktu bagi Yunani untuk bangkit dan melawan balik, sehingga pasukan Persia pun berhasil dipukul mundur. Dan itulah masa lalu dari Leonidas. Untuk penampilannya sendiri sebagai Raja Sparta, Leo memiliki tubuh tinggi besar berotot dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Namun yang menarik, pada saat pertempuran ronde 9, alih-alih mengenakan pakaian khas Sparta, di sana Leonidas justru mengenakan pakaian militer ala Amerika lengkap dengan ikat pinggang berkantong yang berisi stok cerutu Leonidas. Sementara itu, untuk kepribadiannya, Leonidas ini benar-benar pantang menyerah, beringas, dan brutal. Khususnya mulut Leo yang tak mengenal sopan santun karena selalu mengeluarkan kata-kata kasar. Berikutnya, untuk kemampuannya tak perlu diragukan lagi. Sebagai raja dari pasukan terkuat, Leo memiliki kekuatan dan ketahanan fisik yang luar biasa. Untuk senjatanya sendiri, Leonidas ini menggunakan perisai bernama perisai Aspis dan berpartner dengan Geirolul, Valkyrie kelima dari 13 bersaudari. Sayangnya kita tidak diperlihatkan bagaimana Leo dan Geirolul menjalin hubungan volun mereka. Tapi yang pasti, Leo dan Geirolul ini sangat cocok karena kepribadian mereka sama-sama brutal dan ganas. Bahkan menurut Geirolul adalah saudari Valkyrie paling angkuh di antara saudari yang lainnya. Terlepas dari itu, untuk kekuatan yang terkandung di balik nama Geirolul sendiri adalah maju dengan tombak. Kemampuan ini memungkinkan Geirolul untuk terus merubah volunya sesuai dengan kebutuhan Leonidas dan menambahkan energi penghancur ke dalamnya. Namun bentuk dasar dari volun Geirolul sendiri adalah perisai. Oke, berikutnya kita masuk pada perwakilan kubu dewa, sang dewa matahari, Apollo. Dalam legenda aslinya, Apollo merupakan dewa dari panteon Yunani dan merupakan salah satu 12 dewa Olympus. Selain menjadi dewa matahari, Apollo juga dikenal sebagai dewa musik, dewa panah, dewa cahaya, dewa boxing, dan masih banyak lagi. Yang mana asal dari semua julukan tersebut bukan tanpa sebab. Karena Apollo memang dewa yang serba bisa dan kuat. Tapi untuk masa lalunya versi manga SNV ini diceritakan kalau dahulu di kuil Delphi ada sebuah prasasti yang bertuliskan kenali dirimu sendiri yang berasal dari dewa Apollo.
Prasasti tersebut jugalah yang dianut oleh bangsa Sparta. Orang-orang yang menganut prasasti itu mengartikan pesan kenali dirimu sendiri sebagai peringatan untuk para manusia rendahan agar mengetahui posisi mereka di hadapan keagungan dewa Apollo. Tapi apakah Apollo memang bermaksud seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Jadi dahulu kala ketika para manusia dan dewa masih hidup berdekatan, di wilayah Delphi ada seekor monster bernama Python. Python selalu menakut-nakuti dan membuat kekacauan di sekitar Delphi, yang mana Python sendiri sebenarnya adalah penghuni Valhalla. Namun dirinya diusir dari sana karena penampilannya yang menyeramkan. Suatu hari Ares mengirimkan pasukannya dari Valhalla untuk menghentikan kekacauan yang dibuat oleh Python. Namun semua pasukan Ares itu dibantai habis oleh Python. Semua penduduk pun semakin takut dan semakin membenci Python. Hingga akhirnya tibalah suatu hari muncul seorang pria mendatangi kediaman Python. Dan pria tersebut adalah sang dewa matahari Apollo. Apollo turun ke bumi dengan alasan dirinya akan memenuhi harapan Ares selaku sahabatnya yang ingin Python dihentikan. Padahal sebenarnya Apollo melakukan hal ini hanya untuk berlibur dan main-main saja di bumi. Sementara itu, di sisi lain, melihat salah satu dewa Olympus muncul di hadapannya, terutama Apollo yang memiliki penampilan sempurna aka good looking, Python pun sangat marah dan berniat menghabisi Apollo. Akan tetapi, Python langsung dikalahkan oleh Apollo hanya dengan satu kali pukulan saja. Di sini Python pun mengakui kalau Apollo lebih kuat darinya. Namun Python tak bisa mengakui kekalahannya itu, terutama dari orang sempurna macam Apollo dan masih ingin menantangnya. Singkat cerita, keesokan harinya Python pun dikalahkan kembali. Keesokan harinya lagi, Python masih dikalahkan Apollo. Lalu Python pun terus-menerus menantang Apollo lagi dan lagi. Namun Python juga terus dikalahkan lagi dan lagi setiap harinya. Sampai akhirnya suatu hari, melihat Python yang masih bersikeras menantangnya, Apollo pun bertanya mengapa Python begitu ingin mengalahkannya. Lalu Python pun menjawab, hanya karena dirinya terlahir dengan penampilan yang berbeda, dirinya selalu dibenci dan dianiaya tanpa alasan kemanapun dirinya pergi. Maka dari itu, melihat makhluk sempurna macam Apollo, Python merasa kesal. Python tidak terima jika dirinya harus kalah oleh seseorang yang sejak awal terlahir dengan memiliki segalanya. Dari mulai penampilan, bakat, hingga kekuatan. Dengan rasa iri dan kesedihan yang ia alami, Python pun berkata kalau dia tidak ingin kalah dari orang payah yang sejak awal sudah memiliki segalanya seperti Apollo. Di sisi lain, mendengar unek-unek Python tersebut, Apollo pun hanya memuji Python kalau dirinya cantik sekali. Mendengar hal itu, Python pun merasa kalau Apollo malah mengejeknya. Akan tetapi, Apollo 100% serius dengan perkataannya itu. Apollo menjelaskan kalau dirinya tidak memperdulikan tentang wujud Python. Kecantikan yang Apollo maksud adalah fakta bahwa Python berjuang sekuat tenaga dengan jiwa dan raganya demi mengalahkan Apollo, mengingatkan Apollo pada dirinya yang dulu. Jadi disebutkan kalau Apollo tidak serta-merta menjadi dewa maha kuasa yang dipuja-puja seperti sekarang. Malah awalnya Apollo hanya dikenal sebagai dewa yang biasa-biasa saja di Yunani kuno. Menurut SNV, julukan Apollo sebagai dewa puisi, dewa pengobatan hingga dewa boxing bukanlah bakat bawaan sejak lahir. Apollo memperoleh semua itu dengan keringat dan darah yang telah ia kucurkan sendiri dalam kerja kerasnya. Dari dewa biasa-biasa saja, akhirnya Apollo pun diakui sebagai sang dewa matahari, Phoebus Apollo, salah satu dari 12 dewa Olympus. Berikutnya kembali lagi pada Apollo dan Python. Di sini Apollo pun lanjut menceramahi Python kalau baginya kecantikan itu bukanlah bagian luar, melainkan dalamnya. Mereka yang tidak mudah puas dengan masa kini dan terus bergerak maju adalah kecantikan yang sesungguhnya. Dan mendengar perkataan Apollo tersebut, Python pun langsung tersadar juga merasa bersalah karena dirinya sudah melukai orang-orang. Namun Apollo pun memaklumi Python karena Python melakukan hal tersebut untuk melindungi dirinya sendiri. Lalu berikutnya Apollo pun berpamitan pada Python dan kembali ke Valhalla. Sejak saat itu Python pun berhenti menyerang desa manusia. Bahkan Python menetap di kota Delphi dan menjadi pelindung kota tersebut.
Phaeton pun mendirikan sebuah kuil untuk menghormati dewa Apollo. Dan di sana Phaeton mengukir sebuah tulisan yang akhirnya akan menjadi prasasti bertuliskan kenali dirimu sendiri. Dan ya, itulah masa lalu dari dewa Apollo sekaligus alasan mengapa Leonidas membenci Apollo. Karena perkataan bijak Apollo tersebut dijadikan prasasti oleh Phaeton, yang kemudian prasasti tersebut disalahartikan dan dipercaya oleh bangsa Sparta. Yang akhirnya ketika perang Thermopylae, gara-gara prasasti itu orang-orang Yunani tidak mau menggerakkan pasukan mereka untuk perang dengan Persia karena takut menerima hukuman ilahi dari Apollo. Jadi pada dasarnya sih kebencian Leonidas terhadap Apollo ini adalah salah paham. Ya, tapi terlepas dari itu, untuk penampilannya sendiri, si Apollo ini memiliki tubuh yang atletis dengan rambut panjang berwarna pink. Sementara untuk kepribadiannya, Apollo sangat narsistik, menyebalkan, dan juga agak belok. Akan tetapi, meskipun begitu, Apollo masih memiliki sisi sangarnya sendiri. Lalu untuk kemampuannya, seperti kata Zeus, Apollo ini bisa dibilang sangat kuat. Jika Leo unggul dalam kekuatan, maka Apollo unggul dalam kecepatan, yang mana kekuatan Apollo juga tidaklah lemah. Namun yang paling berbahaya dan menyusahkan dari Apollo adalah senjata sucinya, yaitu benang Artemis. Benang tersebut memiliki kegunaan yang sangat fleksibel dan bisa berubah bentuk sesuai keinginan Apollo. Bisa digunakan untuk menyerang, menjebak musuh, hingga bertahan. Namun tidak hanya itu, ketika Apollo serius, benang Artemis tersebut akan berubah menjadi senjata pamungkasnya, yaitu busur Artemis. Busur Artemis memiliki kemampuan yang lebih mengerikan lagi, di mana dengan busur tersebut, Apollo dapat menembakkan anak panah dengan kecepatan cahaya. Nah, oke, berikutnya kita masuk ke alur pertarungan. Di sini seperti biasa Heimdall memperkenalkan kedua petarung dengan epik. Dari sisi manusia ada Leonidas dengan para pendukungnya orang-orang berotot dari pasukan Sparta. Sementara dari sisi dewa ada Apollo juga dengan pendukungnya para ciwi-ciwi. Kedua petarung sudah saling berhadapan di arena sana. Dan tak lama kemudian ronde 9 pun dimulai. Di sini gilanya, tepat ketika Heimdall memulai pertarungan, Leonidas langsung melompat dan melancarkan serangan tanpa jeda sedikit pun. Semua penonton dibuat terkejut, bahkan Geir sampai berpikir kalau Leonidas melanggar aturan dengan menyerang sebelum ronde dimulai. Akan tetapi, Brunhild langsung menyanggah hal itu, kalau serangan Leonidas tadi meluncur di saat yang bersamaan ketika Heimdall memulainya. Yang gilanya juga, meskipun Leo sudah melancarkan serangan dadakan super cepat tersebut, Apollo berhasil menghindarinya. Bahkan Apollo mengejek Leonidas kalau dirinya benar-benar barbar. Lalu Leonidas pun membalas kalau Apollo pun sama saja brengseknya. Mendengar dirinya disebut brengsek, di sini Apollo pun mendeklarasikan kalau Leonidas layak mendapatkan hukuman ilahi. Akan tetapi, mendengar ancaman dari sang dewa matahari tersebut, sang raja Sparta pun hanya santuy sembari mengambil cerutunya. Leonidas sempat protes terkait omongan Apollo yang menjadi oracle di Sparta dan berkata kalau di dunia ini dirinya lah orang yang paling membenci si brengsek Apollo. Di sisi lain, menjawab protes Leonidas, Apollo pun justru merasa disalahkan oleh Leo karena menurutnya perkataannya dahulu memiliki tujuan yang baik. Dan yap, di sini Apollo pun lanjut berpose menjijikan sembari bilang pada Leonidas jika Leo ingin berbicara dengannya, Leonidas harus berlutut terlebih dahulu. Melihat hal menjijikan di hadapannya, Chad Leonidas pun langsung merasa cringe parah dan berkata kalau kebetulan sekali dirinya juga ingin membuat Apollo berlutut. Pada momen ini perisai Leonidas bertransformasi menjadi semacam shuriken. Dan tak pakai lama, Leonidas pun melempar shuriken perisai itu menggunakan rantai yang terhubung pada perisai tersebut. Tapi sialnya, Apollo ternyata mampu menghentikan serangan itu hanya dengan tangannya saja. Namun di sisi lain, Leonidas juga tidak berhenti sampai di situ. Sembari mengucapkan sumpah serapah pada Apollo, muncul semacam energi pada perisai tersebut dan serangan shuriken itu pun lanjut mengenai Apollo hingga membuatnya terlempar ke udara.
Di sini Leonidas langsung memberikan peringatan pada Apollo. Jika Apollo ingin hidup lebih lama, seharusnya Apollo tidak macam-macam dengan Sparta. Akan tetapi sayangnya meskipun serangan Leonidas tadi terlihat benar-benar mengenai Apollo secara telak, saat ini Apollo sendiri tidak tergores sedikit pun dan baik-baik saja. Karena ternyata Apollo masih berhasil menahan serangan Leonidas menggunakan benang Artemisnya. Sementara itu, melihat serangan pertamanya gagal, Leonidas pun langsung melancarkan serangan kedua, namun Apollo dapat menghindarinya dengan cantik. Lalu berikutnya Apollo pun membentuk sebuah simpul sarung tangan menggunakan benangnya, dan benang itu pun berubah menjadi sarung tangan besi betulan. Apollo menamai sarung tangannya itu dengan sebutan Harpa Cahaya. Di sisi lain, melihat apa yang dilakukan oleh Apollo, para pendukung Virgin Apollo pun langsung heboh, berteriak dan memujinya gila-gilaan. Sementara Apollo tentu saja langsung bersikap narsis seperti biasa. Berikutnya pindah ke sisi Leonidas. Di sini Leo kembali mengambil cerutunya sembari bergumam kalau dirinya sudah paham tentang bagaimana cara kerja benang tersebut dan mengakui kalau benang Artemis memang senjata yang menyusahkan. Tapi di atas semua itu yang paling membuat Leonidas kesal adalah benang sialan tersebut terlalu berkilauan. Dan selanjutnya tak pakai lama Leonidas pun kembali melancarkan serangannya, di mana di sini Leonidas melancarkan serangan beruntun cepat yang membabi buta ke segala arah. Namun sayangnya lagi-lagi dengan gerakan ala petinju, Apollo bisa menghindari semua serangan Leo tersebut. Tapi meskipun serangan Leonidas tidak ada yang kena, Zeus juga mengakui jika Apollo sampai terkena serangan Leonidas, hal itu akan sangat berbahaya karena saking kuatnya serangan tersebut. Bahkan Zeus juga berkata kalau sebenarnya pada serangan pertama Leonidas tadi, Apollo juga tidak benar-benar menahan serangan itu sepenuhnya. Oke, lanjut cerita. Pada momen ini serangan Leonidas semakin menggila, namun Apollo masih bisa menghindari semuanya. Leonidas pun kemudian menghisap semua cerutunya dan menghantam Apollo dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, tepat pada panel berikutnya, Apollo tiba-tiba sudah ada di samping Leonidas dan langsung memberikan bogem yang sangat luar biasa nikmat pada komuk Leonidas. Leo pun sempat akan terjatuh, namun dengan semangat Sparta, Leonidas masih bertahan dan meluncurkan serangan balik menggunakan kaki serta tamengnya. Tapi sialnya Apollo benar-benar cepat dan masih mampu menghindari serangan kejutan tersebut. Cukup terpukau dengan serangan Leo, Apollo pun sedikit memuji Leonidas kalau Leo memang cukup tangguh. Tapi di sisi lain, Leonidas sama sekali tidak senang mendengar pujian itu dan langsung menyerang Apollo kembali. Pada momen ini serangan Leo lagi-lagi tidak ada yang mengenai Apollo, yang mana kali ini Apollo tidak hanya menghindar, namun juga terus meluncurkan serangan balik tanpa henti. Di sini Leonidas benar-benar dijadikan samsak tinju oleh Apollo, dan bahkan untuk menggambarkan serangan liar Apollo, Heimdall juga mengutip perkataan legendaris dari Muhammad Ali, yaitu kalau Apollo melayang seperti kupu-kupu dan menyengat seperti lebah. Sampai akhirnya di sisi lain, melihat King Leonidas dihajar habis-habisan oleh Apollo, para pasukan Sparta pengikut Leonidas pun merasa kalau pertarungan ini tidak adil. Bahkan gilanya, mereka pun meneriaki Apollo. Jika dirinya memang dewa, Apollo seharusnya menghadapi Leonidas dengan adil. Bahkan Hagis berkata, jika saja Leonidas dan Apollo benar-benar baku hantam hadap-hadapan, dirinya tidak ragu kalau Leonidas lah yang jauh lebih kuat. Sementara itu, mendengar para pendukung Leonidas berkata seenaknya, para penonton dari kubu dewa juga tidak tinggal diam. Mereka membela Apollo kalau tidak ada yang namanya pertarungan jujur dan adil dalam duel hidup dan mati. Lagi pula di atas semua itu yang paling penting adalah hasilnya. Tak masalah Apollo mau bertarung seperti apapun selama Apollo bisa menang. Pada momen ini kedua kubu penonton terus taunting satu sama lain. Di sisi lain mereka mendukung Apollo, di sisi lain mereka mengejek Apollo. Sampai akhirnya tentu saja semua mata pun tertuju pada Apollo. Di sini Apollo yang bisa mendengar semua perkataan penonton sukses membuatnya cukup kepanasan. Dan berikutnya Apollo pun membuat 2 garis lurus menggunakan benangnya. Lalu berkata kalau arenanya terlalu lebar untuk duel mereka berdua.
Lalu melihat apa yang dilakukan oleh Apollo, kini giliran Leonidas lah yang merasa kesal karena merasa diremehkan. Namun Apollo pun membalas kalau dirinya hanya ingin memenuhi harapan penonton, khususnya keinginan para penonton dari kubu Leonidas sendiri yang meminta pertarungan secara adil. Karena menurut Apollo, sudah tugasnya untuk memenuhi harapan semua orang sebagai makhluk sempurna, sang dewa matahari yang hebat, Apollo. Ada sebuah legenda di Yunani yang mengatakan, jika kau ingin melihat hari esok, jangan berdiri di hadapan Sparta. Akan tetapi, tepat pada momen ini, Apollo dengan angkuhnya berdiri di hadapan sang raja Sparta itu sendiri, seolah-olah sedang mengejek sekaligus menginjak legenda tentang Sparta tersebut. Tidak hanya itu, para pendukung Apollo juga semakin memanas-manasi situasi dengan berkata kalau Apollo sangat rendah hati karena membiarkan seorang manusia berdiri di hadapannya. Di sisi lain, aura tidak menyenangkan datang dari para pendukung Leonidas. Meskipun mereka lah yang meminta Apollo untuk bertarung dengan adil, namun mereka juga malah emosi ketika Apollo memberikan hal tersebut karena merasa direndahkan. Sementara itu, para penonton kubu dewa juga mempertanyakan tindakan Apollo karena mereka mengetahui sekaligus mengakui kalau menantang Leonidas di bidang keahliannya sendiri sangatlah berbahaya dan mematikan. Berikutnya menyorot pada dewa Yunani, melihat tindakan Apollo, Ares dibuat panik dan membadut seperti biasa. Sementara si tua bangka Zeus hanya santai saja sembari berkata kalau memang seperti itulah cara bagaimana Apollo menjadi tak terkalahkan, yaitu estetikanya. Menurut Zeus, semakin banyak orang yang kagum pada Apollo, semakin banyak orang yang berharap pada Apollo, maka Apollo akan semakin kuat. Pada momen ini semua pendukung Apollo bersorak untuknya. Tubuh Apollo pun mulai bersinar, sementara para pendukung Leonidas dibuat silau sekaligus merasa jijik melihat apa yang sedang terjadi di hadapan mereka. Dan Apollo pun memasuki mode tempur terkuatnya, yaitu matahari yang tak pernah terbenam. Di sini Apollo diselumuti oleh cahaya. Ares pun berkomentar kalau dirinya tidak paham dengan logika Apollo yang bertambah kuat dengan semakin banyaknya orang yang mengagumi dan berharap padanya. Namun Zeus pun langsung menjawab kalau dirinya juga tidak paham, tapi justru karena kekuatan Apollo tersebut tidak bisa diartikan oleh akal sehat maupun logika, itulah sebabnya Apollo menjadi sangat kuat. Sementara di sisi Geir dan Brunhild, di sana menariknya, Geir justru terlihat khawatir. Alasannya berhubung Geirolul adalah Valkyrie yang paling angkuh dari 13 bersaudari, melihat sikap Apollo yang terus merendahkan Leonidas, Geir pun menduga kalau Geirolul tak akan tahan dengan semua itu. Lalu Brunhild pun hanya membalas kalau perkataan Geir tersebut sangat tepat sekali. Dan tepat pada momen ini bayangan Geirolul pun muncul di sebelah Leonidas dengan penuh emosi sembari berkata kalau dirinya akan membunuh si bangsat Apollo. Lalu Leonidas pun hanya menegaskan kalau memang itulah yang akan mereka lakukan. Dan Leonidas juga menambahkan kalau dirinya akan membuat Apollo berlutut dan memohon ampun padanya. Mendengar hal itu, Apollo pun terkejut karena Leonidas bisa berpikiran seperti itu kalau makhluk agung sepertinya harus berlutut di hadapan manusia. Melihat reaksi menjengkelkan Apollo membuat Leonidas dan Geirolul semakin ingin menghajar Apollo. Dan berikutnya, tameng Leonidas pun kemudian berubah menjadi sebuah gada dengan rantai yang masih terhubung pada sisa tamengnya. Lalu dengan ekspresi psikopat, Leonidas beserta Geirolul di sampingnya berkata kalau dirinya akan melumat Apollo. Dan pada momen ini seluruh arena pun langsung hening. Leonidas dengan senjata barunya, sementara Apollo dengan power up cahayanya. Duel antara sang Raja Sparta melawan sang Dewa Matahari sudah memasuki fase kedua. Sampai akhirnya, tak lama kemudian, mereka berdua pun saling menghampiri satu sama lain dengan sangar. Leonidas kelihatannya tidak sabar untuk segera menghantam komuk Apollo. Sementara di sisi lain, Apollo juga tidak sabar untuk menjadikan Leonidas sebagai samsak tinju lagi. Berikutnya dengan senyum di wajah mereka, Apollo dan Leonidas pun sudah saling hadap-hadapan. Di sini Heimdall berkata kalau jalan dari pertarungan ini akan ditentukan saat ini, serangan siapa yang akan mengenai siapa.
Dan yap, tak pakai lama serangan pertama pun datang dari Leonidas. Di sini Leo mengayunkan gadanya tersebut dengan kekuatan penuh dan langsung membuat seluruh arena hancur berkeping-keping. Para penonton kubu dewa dibuat terkejut, bahkan Zeus sampai tak percaya melihat kekuatan gila Leonidas. Namun lebih gilanya lagi, ternyata alih-alih serangan dahsyat Leonidas tadi, justru pada momen ini bogem Apollo lah yang berhasil menghantam perut Leo. Saking cepatnya Apollo, Leonidas pun dibuat terkejut. Sementara di sisi lain, Apollo juga mengejek Leonidas kalau mungkin dirinya terlalu silau sehingga serangan Leo menjadi meleset. Di sini Apollo pun berniat melancarkan pukulan kembali. Apollo terlihat akan menyerang wajah Leonidas. Namun dengan cepat, Apollo langsung merubah arah serangannya itu dan kembali memukul perut Leonidas lagi. Pukulan tersebut cukup telak hingga membuat cerutu Leonidas lepas dari mulutnya. Leonidas pun terdorong ke belakang, namun dirinya langsung berhenti sebelum keluar dari garis yang dibuat oleh Apollo tadi. Karena tentu saja, jika Leo sampai keluar dari garis, hal tersebut sama saja dengan Leonidas yang mempermalukan dirinya beserta seluruh bangsa Sparta. Tapi tidak berhenti sampai di situ, tak berniat memberikan waktu Leonidas sedikit pun, di sini Apollo kembali menyerang. Namun kali ini Leo berhasil menahannya. Leonidas pun berniat menyerang balik. Sementara di sisi lain, Apollo pun mengakui kalau Leonidas memanglah berbahaya. Dan yap, tepat ketika Leo akan menghantam Apollo, gerakannya tiba-tiba terhenti. Karena ternyata sejak Leonidas mendekati sisi silau brengsek Apollo, sembari menghajar Leonidas, di sana Apollo juga menyebarkan dan mengikat Leonidas menggunakan benang Artemisnya. Pada momen ini, berhubung lengan kanan Apollo tak bisa digerakkan, Leonidas pun langsung menyerang menggunakan lengan kiri. Akan tetapi, Apollo langsung menarik Leonidas sehingga keseimbangannya pun hancur dan tak pakai lama, untuk yang kedua kalinya, Apollo kembali mendaratkan bogem super nikmatnya pada komuk Leonidas. Melihat Leonidas yang masih belum tumbang, kali ini Apollo pun bersiap untuk mengeluarkan serangan besarnya. Di sini benang Artemis menyelimuti sarung tangan Apollo. Lalu Apollo pun berkata kalau sekarang adalah waktunya bagi Leonidas untuk menyadari tempatnya. Dan yap, tak diragukan lagi, pukulan berkekuatan penuh Apollo tersebut benar-benar dengan sangat telak mengenai komuk Leonidas. Karena tidak hanya kuat, di sini Apollo juga masih menahan tubuh Leo menggunakan benangnya, sehingga Leonidas benar-benar menerima momentum penuh dari serangan Apollo tersebut tanpa bisa meredam dampaknya. Bahkan saking kuatnya pukulan Apollo, benang yang menyelimuti sarung tangannya itu pun juga sampai hancur. Semua penonton manusia pun dibuat tak bisa berkata-kata melihat apa yang sedang terjadi di hadapan mereka. Bahkan Geir juga sudah lemas dan bilang kalau pertarungan ronde 9 ini sudah berakhir. Akan tetapi seperti biasa, Brunhild selalu menghancurkan ekspektasi Geir dan menjelaskan kalau selesai tidak ada dalam kamus Sparta. Brunhild lanjut menjelaskan kalau Sparta adalah bangsa terkuat bukan karena kemampuan bertarung mereka, melainkan karena harga diri dan kebanggaan mereka. Bangsa Sparta tidak akan pernah menundukkan kepalanya pada siapapun, walau demi apapun, bahkan pada dewa sekalipun. Dan yap, tepat pada momen ini, Leonidas pun bangkit kembali dan langsung menghantamkan kepalanya pada komuk Apollo dengan brutal. Apollo pun terjatuh, lalu karena benang Artemis yang mengikat Leonidas melemah, tak pakai lama Leonidas pun langsung melanjutkan serangannya yang terhenti tadi. Lalu di sini Leo dan Geirolul pun juga kompak berkata kalau sejak awal Apollo lah yang akan berlutut di hadapannya. Dan yap, karena posisi Apollo sedang terjatuh, Apollo pun tidak bisa menghindari serangan tersebut dan langsung kena geprek secara telak oleh serangan Leonidas. Bahkan darah Apollo terlihat muncrat dengan brutalnya. Saking kuatnya serangan Leonidas, Apollo pun sampai terpental ke atas dan jatuh kembali. Semua penonton kubu dewa dibuat tak habis pikir melihat kejadian tersebut. Sementara Leo kembali menyalakan cerutunya dan dengan sangarnya bertanya pada Apollo bagaimana rasanya direndahkan oleh seorang manusia.
Tak lama kemudian Heimdall juga menyatakan kalau akhirnya serangan ganas Raja Sparta itu sukses menjatuhkan sang Dewa Matahari ke tanah. Semua penonton kubu manusia bersorak melihat hal tersebut dan mengamini perkataan bangsa Sparta sebelumnya kalau hanya dibutuhkan satu serangan saja bagi Leonidas untuk membalikan keadaan. Brunhild ikut bersorak, tidak terkecuali dengan Locke yang juga menonton pertarungan itu bersama Jack the Ripper. Di sana Jack mengakui kalau bangsa Sparta benar-benar memiliki mental dan fisik yang sangat kuat. Berikutnya kembali ke arena. Di sini dengan senyum jahatnya Geirolul dan Leonidas pun menertawakan kondisi Apollo yang terlihat mengenaskan. Di saat yang sama, tepat ketika Heimdall akan menghentikan pertarungan ronde 9, Apollo pun bergerak dan mencoba untuk bangkit. Terlihat kalau wajah Apollo terluka sangat parah. Para pendukung Apollo semakin histeris melihat pemandangan tersebut. Lalu di sini, Leonidas pun mendekati Apollo sembari berkata padanya, jangan berdiri di hadapan seorang Sparta demi kebaikan Apollo sendiri untuk menjaga martabatnya, karena seperti yang kita tahu, si Apollo ini memang cukup sombong dan angkuh. Maka dari itu Leonidas pun melanjutkan kalau saat ini Apollo sedang mempermalukan dirinya sendiri dengan merangkak seperti itu. Namun Apollo pun langsung membalas, justru sebaliknya. Karena saat ini dirinya sedang berusaha mati-matian untuk bangkit dan mengalahkan Leonidas, menurut Apollo semangat tersebut lebih indah dari apapun. Mendengar hal itu dengan cerutu yang masih ada di mulutnya, Leonidas terlihat gak habis pikir. Bahkan tidak hanya Leonidas, mendengar perkataan Apollo, para penonton kubu dewa juga justru malah menganggap Apollo menyedihkan karena dirinya tidak melihat situasi kondisi dan realita yang sedang terjadi. Di sisi lain, menyaksikan Apollo sedang dibicarakan oleh kubu dewa sendiri, Ares pun terlihat geram dan berkata kalau Apollo bukanlah pria yang suka berkata omong kosong. Lalu Zeus pun hanya membenarkan hal tersebut. Dan ya, kembali ke arena. Pada momen ini Apollo pun sudah bangkit sepenuhnya dan berkata kalau sekarang Apollo akan membakar seluruh jiwanya untuk menjadi lebih indah lagi. Sementara itu, melihat Apollo malah bersikap sok keren, Leonidas pun hanya menjadi semakin panas. Namun untuk kali ini, dirinya juga menyukai omong kosong Apollo tersebut. Bahkan tidak hanya itu, seperti biasa dengan mulut sampahnya ditambah tatapan psikopat, Leonidas pun bilang kalau saat ini dirinya dipenuhi oleh naluri membunuh. Dan Leonidas berjanji akan menghancurkan Apollo dengan segenap kekuatannya. Selanjutnya, setelah mendengar perkataan menyeramkan Leonidas itu, Apollo pun masih tidak menyukai cara bicara Leonidas. Akan tetapi, di sini Apollo juga memuji serangan Leonidas sebelumnya. Karena menurutnya, serangan itu sangat indah sekaligus menunjukkan kalau Leo merupakan orang yang mengenal dirinya sendiri dan memiliki jiwa yang membara. Maka dari itu, Apollo pun sudah tidak meremehkan Leonidas lagi dan mengakuinya. Lalu Apollo pun lanjut berkata kalau mulai saat ini mereka berdua akan sama-sama membakar jiwa mereka untuk bertarung sampai akhir. Dan yap, akhirnya duel Ragnarok pada ronde 9 ini pun mencapai fase klimaks. Di sini Apollo lah yang mengambil langkah pertama. Apollo terlihat melepaskan benang yang ada di tangannya dan kemudian mengepalkan dua tinjunya bersamaan. Leonidas yang melihat hal tersebut langsung mundur dan waspada. Sementara di sisi lain, Brunhild justru terlihat khawatir karena dirinya mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Apollo. Berikutnya, Apollo pun mencium tangannya sembari memanggil Artemis. Lalu di saat itu juga, muncul cahaya yang sangat terang dari kepalan tinju Apollo hingga tak lama kemudian cahaya itu pun menghilang. Dan muncul sebuah bayangan besar di belakang Apollo, lalu keluarlah sebuah patung raksasa dari bayangan tersebut yang bernama Bayangan Bulan Artemis. Menurut Zeus, patung Artemis tersebut adalah salah satu senjata suci milik Apollo. Dan terakhir kali Zeus melihat Apollo menggunakannya ketika Gigantomachia dahulu. Di sini Apollo pun mengangkat lengan kirinya. Lalu dua tangan dari patung Artemis itu mulai menciptakan sesuatu menggunakan benang cahaya di lengan kiri Apollo. Dan tak lama kemudian terciptalah busur emas raksasa, senjata pamungkas sekaligus senjata terkuat milik Apollo. Lalu selanjutnya, dengan menggunakan cahayanya, Apollo pun menciptakan sebuah anak panah.
Yang mana menurut Apollo serangan ini adalah teknik tertingginya. Sementara itu, seperti biasa dengan mulut sampahnya, Leonidas pun balik menantang Apollo untuk segera menembakkan anak panahnya tersebut. Di sisi lain, Brunhild yang mengetahui betapa berbahayanya serangan Apollo kali ini langsung berteriak dan memarahi Leonidas untuk jangan coba-coba menahannya. Namun tentu yang kita bicarakan di sini adalah sang Raja Sparta. Seorang dewa saja tidak Leonidas dengarkan, apalagi hanya seorang Brunhild. Sampai akhirnya sang Dewa Matahari pun menembakkan anak panahnya tersebut. Dan anak panah itu pun melukai telinga salah seorang dewa yang ada di bangku penonton. Apakah serangan Apollo meleset? Jawabannya adalah tidak. Serangan Apollo tersebut sukses menembus dada Leonidas hingga melukai penonton yang ada di belakangnya. Karena saking cepatnya, bahkan Leo sendiri sampai tidak sempat untuk bereaksi. Selanjutnya, setelah beberapa saat, Leonidas pun baru merasakan dampak serangan panah Apollo tadi. Leo pun memuntahkan darah dan mengakui kalau serangan tersebut sangat menyakitkan. Yang mana menurut Hermes, panah emas Apollo ini memiliki kecepatan yang setara dengan cahaya, yang mana jika serangan panah tadi mengenai manusia biasa, maka manusia tersebut akan langsung mati tanpa merasakan rasa sakit. Dan masih menurut Hermes, serangan panah Apollo tersebut adalah serangan tercepat di dunia dewa. Berikutnya, menyadari betapa berbahayanya serangan Apollo, Geirolul pun kembali ke wujud perisainya. Sementara di sisi lain, tak berniat memberikan waktu istirahat, Apollo pun juga langsung menyerang kembali. Pada serangan kali ini, Leonidas berhasil menangkis satu panah Apollo. Akan tetapi, di sini Apollo langsung menembakkan serangan beruntun dan menghujani Leo dengan panah cahaya super cepat mematikan tersebut. Yang tentu saja, Leonidas pun tak mampu menghindari semuanya. Pada momen ini, beberapa tembakan Apollo tanpa pandang bulu langsung menembus bagian tubuh Leonidas yang tidak terlindungi oleh perisai Geirolul. Sementara serangan panah yang mengenai perisai, semuanya memantul ke arah penonton, hingga membuat para penonton yang ada di tribun pun berlarian. Di sini Leonidas terus terkena panah Apollo. Hingga akhirnya Leonidas pun kewalahan dan menurut Leo, saking cepatnya tembakan panah Apollo itu, Leonidas benar-benar tidak bisa melihat datangnya serangan tersebut. Bahkan Leonidas sampai bilang kalau lama-kelamaan terus terkena serangan panah Apollo, membuat dirinya merasa nyaman dan hampir tertidur. Di sisi lain, melihat Leonidas masih mampu bertahan setelah terkena banyak sekali serangan panah Apollo, yang mana satu serangan panah tersebut saja dikatakan mampu membuat manusia biasa langsung mati. Dengan respek, Apollo pun berniat mengakhiri ronde 9 ini agar Leo tidak menderita lebih lama lagi. Dan yap, Apollo pun melepaskan anak panahnya tepat menuju kepala Leonidas. Akan tetapi pada momen ini dengan insting Spartanya, Leonidas pun langsung menangkis tembakan selamat tinggal tersebut dan membalikannya pada Apollo, sembari berteriak kalau dirinya tidak terima dikasihani oleh Apollo. Dan yap, lesatan anak panah tadi pun berbalik dan mengenai lengan kanan Apollo, yang mana di sini lengan kanan Apollo pun terluka cukup parah, hingga disebutkan kalau Apollo tidak bisa menembakkan anak panahnya lagi. Akan tetapi di sisi lain, Leonidas pun juga tidak dalam kondisi yang baik. Seluruh tubuhnya bermandikan dengan darah setelah terkena banyak sekali serangan panah Apollo sebelumnya. Lalu selanjutnya, Leonidas pun berkata pada Apollo kalau dirinya tidak merasa senang sedikit pun karena Apollo memberikan respek dan tidak ingin membiarkan Leonidas menderita lebih lama lagi. Leonidas pun dengan penuh emosi berteriak pada Apollo untuk jangan meremehkannya. Dan yap, setelah mendengar unek-unek Leonidas tersebut, Apollo pun dibuat terdiam dan ia pun kemudian berkata dengan gaya mulut sampah ala Leonidas kalau Leonidas benar-benar menjengkelkan. Dan itulah mengapa Apollo sangat membenci Leo. Mendengar hal tersebut dari sang Dewa Matahari, Leonidas pun tersenyum dan memuji Apollo kalau akhirnya Apollo menjadi sedikit lebih manly. Sementara di sisi lain, Apollo juga memuji Leonidas kalau dirinya juga semakin indah. Berikutnya, Apollo pun bertanya pada Leo, mengapa Leo sangat berusaha keras dalam pertarungan Ragnarok ini? Apakah itu untuk balas dendam padanya atau untuk menyelamatkan umat manusia?
Mendengar pertanyaan tersebut, Leonidas pun kembali menyalakan cerutunya dan menjawab kalau hal itu sudah tidak penting lagi. Sekarang pada momen ini di tempat arena ini adalah medan perang bagi Leonidas. Semua orang tidak bisa memilih ketika mereka dilahirkan. Maka dari itu, Leonidas memilih bagaimana dirinya hidup dan bagaimana dirinya mati. Leonidas hanya mengikuti jiwanya, karena itulah jalan hidup seorang Sparta. Mendengar pernyataan tersebut, Apollo pun hanya dibuat terpukau. Dan ya, berikutnya pada momen ini semua pasukan Sparta yang ada di bangku penonton pun menurunkan perisai mereka untuk menghormati Leonidas. Lalu Leo pun hanya tersenyum dan kemudian bersama Geirolul mereka kembali merubah bentuk perisainya menjadi perisai tradisional ala Sparta bernama perisai kebenaran Alicia Sparta. Melihat hal tersebut, Geir pun merasa kebingungan mengapa Geirolul dan Leonidas merubah perisainya menjadi seperti itu. Namun Brunhild pun berkata kalau sepertinya Leonidas sedang mencoba untuk kembali ke akarnya, yaitu cara bertarung seorang Sparta yang asli. Bangsa Sparta bertempur menggunakan tombak dan perisai dengan formasi padat, yang esensinya bukanlah untuk bertahan, melainkan terus maju tanpa henti. Dan pada saat ini, Leonidas pun dengan perisai Spartanya bersiap untuk melakukan formasi tersebut meskipun tanpa tombak. Aura intens dan mengerikan mengitari Leonidas. Bahkan Apollo juga mengakui kalau tekanan yang dikeluarkan oleh Leo benar-benar luar biasa. Tidak hanya itu, melihat jiwa Leo yang sedang terbakar dengan indahnya, Apollo pun tidak ingin ketinggalan. Di sini Apollo merubah busur emasnya tadi menjadi sebuah tali yang terhubung pada kedua lengan patung Artemis. Dan yap, saat ini Apollo sendirilah yang akan menjadi anak panahnya. Yang mana dengan sangar, Apollo pun mendorong tali busur Artemis tersebut dan bersiap untuk menembus apapun yang ada di hadapannya. Pada momen ini ketegangan intens benar-benar menyelimuti seluruh arena. Aura mengerikan yang dikeluarkan oleh Leonidas jahatnya bukan main. Sementara cahaya Apollo juga bagaikan mentari yang akan menghanguskan segalanya dalam sekejap. Panah terkuat surgawi versus perisai terkuat umat manusia akan saling beradu. Kedua jiwa yang membara bersiap untuk saling bertabrakan. Pada momen ini, baik kubu manusia dan kubu dewa dibuat terdiam menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Begitu pula dengan sisi Brunhild dan Zeus, mereka pun dibuat tegang setengah mati. Sampai akhirnya setelah abu cerutu dan keringat pertama Apollo jatuh ke arena pertarungan, mereka berdua pun langsung melesat. Di sini menggunakan benang cahaya, Apollo merubah lengan kanannya menjadi anak panah raksasa. Sementara Leonidas juga menyelimuti perisainya dengan energi penghancur milik Geirolul. Semua penonton berteriak. Dan berikutnya, bagaikan dua buah meteor yang sangat dahsyat, akhirnya kedua serangan pamungkas tersebut pun bertabrakan. Palang Slamda versus panah perak penusuk jiwa. Dan yap, di sini lengan kanan panah Apollo pun sempat terlihat hancur. Akan tetapi, di lain sisi, ternyata tinju Apollo tetap sukses menembus dan menghancurkan perisai kebenaran bangsa Sparta tersebut, sekaligus melandaskan pukulan telak pada perut Leonidas. Semua penonton dibuat tak bisa berkata-kata, akan tetapi tidak berhenti sampai di situ. Dengan cepat Leo pun langsung meraih Apollo, lalu bersama Geirolul mereka pun menggila untuk terakhir kalinya dan berniat menghajar komuk Apollo. Namun sayangnya Apollo langsung menyerang Leonidas kembali dan akhirnya Leo pun mencapai batasnya. Pada momen ini Apollo pun hanya menatap Leonidas dengan wajah datar, seolah menunjukkan kesedihan Apollo karena kesenangannya telah berakhir. Sementara Leonidas justru tersenyum dengan lega. Para pasukan Sparta yang ada di bangku penonton pun menangis melihat apa yang sedang terjadi di hadapan mereka. Tapi berikutnya, Leonidas pun berkata untuk terakhir kalinya pada para pengikutnya itu, bagaimana menurut mereka pertarungannya kali ini. Lalu Hagis dan yang lainnya pun hanya menjawab kalau Leonidas akan selalu menjadi Sparta terhebat. Dan senyum Leonidas pun menjadi semakin lebar sembari mengucapkan kata-kata terakhirnya kalau bangsa Sparta adalah yang terkuat.
Selanjutnya di akhir tubuh Leonidas yang setengah hancur pun terjatuh, namun Apollo langsung memeluknya. Dan pertarungan ronde 9 ini pun ditutup dengan penghormatan terakhir Apollo kalau Leonidas dan Geirolul adalah puncak tertinggi dari keindahan. Hagis, Brunhild, Geir, Ares hanya terdiam dan menangis melihat kejadian itu. Yang mana hasilnya, kini kubu manusia harus sekali lagi menerima kekalahan dari kubu dewa. Dan pertarungan Ragnarok pada ronde 9 ini sendiri berlangsung selama 9 menit 10 detik yang ditutup dengan kemenangan sang dewa matahari Apollo oleh serangan pamungkasnya yaitu panah perak penembus jiwa yang membuat kubu dewa kini berhasil menyalip poin kubu manusia menjadi 5-4. Oke, di akhir dari segi cerita sih menurut Mimin kurang berkesan. Menceritakan tentang dendam Leonidas terhadap Apollo yang sebenarnya bukan salah Apollo juga. Untuk dari segi karakterisasi sih Mimin cukup menyukai duo Leonidas dengan Geirolul karena sifat mereka yang sama-sama barbar. Sedangkan untuk Apollo, meskipun di awal Apollo diperkenalkan sebagai dewa yang menyebalkan, tapi di akhir pertarungan Apollo juga memiliki sisi jantan dan sangarnya sendiri. Lalu berikutnya untuk dari segi pertarungan, duel Leonidas versus Apollo ini terasa tidak bertele-tele dan epik. Gaya bertarung Leo yang brutal dan tanpa basa-basi memberikan warna tersendiri terhadap pertarungan mereka. Terutama saat adu serangan penentu mereka tadi, baik Apollo maupun Leonidas benar-benar mengerahkan segalanya dengan sangat epik. Jadi intinya sih menurut Mimin jika hanya menilai dari pertarungannya saja, ronde 9 ini cukup keren. Nah mungkin kurang lebih itulah alur pertandingan pada ronde ke-9 ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, berada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton.